Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel ini dan kembali lagi bersama aku Alfred dan kita seperti biasa bakal bahas soal best practice biar teman-teman makin paham soal Excel. Dan kali ini kita bakal bahas latihan Excel untuk admin hotel di mana ada untuk booking, billing dan juga status pembayaran. Dan seperti biasa teman-teman soal-soal di kita itu selalu ada pembahasan atau istilahnya petunjuk pengerjaan sehingga teman-teman ketika mau mengerjakan sendiri atau mandiri itu bisa banget ikutin aja petunjuk pengerjaannya. Dan kalau ke teman-teman mau nyoba ngerjain sendiri, teman-teman bisa unduh aja untuk soal-soal yang kita bahas itu di deskripsi. Kita udah sediain linknya, teman-teman bisa klik aja. Dan di sini juga seperti biasa ada tabel utama dengan banyak sel kosong yang artinya perlu kita kerjakan. Serta ada tabel referensi yang akan bantu kita dalam mengerjakan soal-soal atau sel-sel yang kosong tadi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman, mari kita mulai aja dari soal atau petunjuk yang pertama, teman-teman. Di sini dikasih tahu bahwa ambil nama tamu, kota, dan level member dari tabel master tamu menggunakan VLOOKUP berdasarkan ID tamu. Nah, di sini sangat jelas sekali kita harus menggunakan VLOOKUP, tapi pada saat tes kerjanya nanti, teman-teman gak bakal dikasih tahu harus pakai VLOOKUP, HLOOKUP, atau istilahnya fungsi-fungsi yang lain. Teman-teman terus punya intuisinya sendiri, makanya perlu banyak-banyak latihan dan semoga latihan ini bisa membantu meningkatkan intuisi atau insting teman-teman gitu. Nah, sekarang kita pakai VLOOKUP ya, teman-teman. VLOOKUP nama tamu itu pakai lookup value-nya ID tamu. Kemudian tabel array-nya itu dari tabel master tamu yang ini. Teman-teman tinggal drag aja tabel array-nya ya, teman-teman. Dan jangan lupa gitu ya, buat teman-teman kasih tanda dolar. Kenapa? Biar kalau tabel array itu kita kan ingin referensi yang spesifik, artinya gak mau gonta-ganti. Makanya harus kasih tanda dolar. Shortcut-nya itu Fn F4 biar FF FN F4 biar dia nggak geser kanan kiri atau atas bawah. Nah, selanjutnya kita call index number-nya untuk nama tamu itu ada di 1 2. Call index number-nya itu 2. Dan kita kasih false karena kita ingin hasil yang eksak bukan mendekati atau ya mirip-mirip gitu. Jadi kita ingin harus yang eksak, full eksak gitu kan. Nah, kemudian untuk kota, level member, dan tipe kamar itu kan sebenarnya dari istilahnya tabel array yang sama gitu kan. Kemudian lookup value yang digunakan juga pakai ID tamu yang sama. Artinya di sini teman-teman bisa gunain rumus yang sama seperti yang tadi ini, seperti nama tamu gitu. Pindah di sini, paste di kota. Cuma ada yang perlu diubah yaitu call index number. Kenapa? Karena kalau 2 dia bakal ngasilin juga nama tamu. Sedangkan untuk kota dia tuh di 1 2 3. Nah, maka kita ubah angka 2 di sini jadi 3. Bener banget. Nah, ke bawahnya teman-teman tinggal drop aja. Nah, selanjutnya untuk level member juga sama, teman-teman. Nah, level member dia di berapa nih? Call index numbernya 1 2 3 4. 4 ya. Teman-teman tinggal di enter aja dan jangan lupa drag and drop. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk tipe kamar dan harga normal diambil dari tabel master kamar. Oke, menggunakan kode kamar ini ya. VLOOKUP juga, VLOOKUP, kode kamar sebagai lookup value-nya, tabel array-nya yang ini, teman-teman. Nah, yang ini jangan lupa juga kasih tanda dolar, benar banget. Dan dia tuh kalau indeks nambahnya untuk tipe kamar dia 1 2 2 ya. Dan false. Nah, udah ya teman-teman. Selanjutnya untuk lama inap. Lama inap di sini itu adalah tanggal mana? Tanggal check out dikurangi tanggal check in. Jadi teman-teman sederhana aja. Check out ini dikurangi check in. Nah, sehingga nanti teman-teman bakal dapat angka berapa lama sih mereka nginepnya gitu ya. Selanjutnya untuk harga per malam kita cek di sini. Jika weekend itu tuh kita gunain harga weekend atau weekend rate. Tapi jika tidak gunakan harga normal. Kenapa? Gitu. Karena biasanya memang kalau weekend itu mau hotel mau tempat wisata biasanya kan dia lebih beda gitu harganya. Karena ya lagi rame nih kesempatan kapan lagi gitu kan. Dan tadi juga ada pengecekan gitu kan. Jika weekend gitu kan, maka pakai rate weekend. Artinya kita harus pakai fungsi logika di mana di sini kita pakai fungsi
If benar banget teman-teman. If gitu. Ini sama dengan ya gitu kan. Maka gitu kan kita pakai lookup. Lookup gitu kan. Kenapa lookup gitu? Karena tabel referensi untuk yang apa? Untuk yang weekend rate ini dia berupa baris. Nah, biar teman-teman gak bingung lagi kapan gunain lookup atau VLOOKUP, gini. Ketika punya istilahnya ID value atau key value yang berupa kolom seperti ini dan nilai yang kita cari berupa kolom juga, maka kita pakai VLOOKUP karena dia vertikal. Tapi kalau dia berupa baris, key value-nya sama nilai yang kita carinya, maka kita pakai lookup karena horizontal gitu ya. Gitu teman-teman. Nah, kita pakai lookup. Kemudian lookup value-nya itu pakai apa? Iya, level member. Sorry, pakai tipe kamar teman-teman. Tipe kamar gitu kan. Kemudian teman-teman masukin tabel array-nya. Yang ini, nah jangan lupa kasih tanda dolar. Setiap teman-teman gunain yang namanya tabel array, aku harap teman-teman udah auto gitu kan. Pakai tanda dolar biar dia gak geser kanan kiri atas bawah. Dan dia juga raw index number-nya 2 ya tadi. 1 2. Nih. 1 2 gitu ya. Dan false. Jangan dulu di enter. Kenapa? Karena ini baru value if true. Artinya ketika benar dia weekend, maka ambil tarifnya atau biayanya dari rate weekend. Gimana kalau gak terpenuhi? Maka gitu kan. VLOOKUP gitu kan. VLOOKUP, lookup value-nya juga pakai tipe kamar dan tabel array dari harga normal ini gitu. Jangan lupa juga pakai apa? Iya, benar banget. Pakai tanda dolar. Nah, harga normalnya di mana harga normalnya? Harga normalnya 1 2 3. Call index numbernya 3 dan false. Oke, jangan kaget, jangan panik kalau ada istilahnya error seperti ini. Karena dia cuma ngasih tahu kita ada tipe nih gitu kan. Ternyata kurung tutupnya ini harusnya 2. Tapi aku cuma 1 gitu. Jadi jangan panik gitu. Karena itu normal aja. Barangkali teman-teman lagi cepet-cepet. Makanya ada yang kelupaan gitu. Tinggal cek aja kurangnya apa gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini sebentar. Kenapa masih jadi false di sini? Wait ya. Aku pause dulu bentar. Oke, teman-teman, sorry ternyata tadi pas aku cek ini tuh ada yang salah gitu. Salahnya di mana gitu kan. Jadi gini, pada saat kita ngecek rate eh rate apa namanya? Rate tipe kamar gitu kan. Yang weekend gitu kan. Kalau dia weekend, kita ini yang lookup value-nya itu kan pakai tipe kamar gitu. Karena di sininya juga tipe kamar juga gitu kayak dapat nilai tapi ternyata pas aku pakai untuk harga normal kalau misal dia nggak weekend nih nginepnya ternyata aku masih pakai tipe kamar superior di sini sedangkan aku di sini istilahnya masukin semuanya gitu loh Kak, value-nya apa sih tabel array-nya semuanya harusnya kan dari tipe standar ini tipe kamar gitu istilahnya jadi gini teman-teman di sini nih teman-teman tinggal diubah aja. Jadi, nah, gini teman-teman. Terus jangan lupa itu pakai tanda dolar. Terus di enter. Nah, sekarang ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop lagi. Nah, kayak dia langsung dapat harganya. Nah, tapi kenapa? Kenapa nih di sini ada yang RP2, RP3? Karena nih kalau teman-teman sadar, di sini itu tadi kita udah memperbaiki tabel array-nya, range tabel array. Tapi harusnya kita perbaiki juga call index number karena sekarang kita pakai range-nya atau tabel array-nya 1 2 3 kolom ini, artinya untuk harga normal itu call index number-nya itu 1 2 bukan 3. Kalau 3 dia jadi kapasitas. Ya maka di sini jadi 2 gitu ya. Tuh teman-teman. Dan di drag and drop aja. Nah, sekarang semuanya udah normal kembali sesuai apa yang diminta gitu. Jadi jangan sampai ketika misalkan teman-teman dapat error itu jangan panik gitu. Cari tahu dulu kira-kira kenapa gitu. Ternyata tadi yang bikin error itu adalah tabel referensinya kita salah gitu. Karena harusnya kita bukan pakai kode atau ID kamar lagi gitu, tapi pakai tipe kamarnya yang jadi key value-nya gitu.
Oke, lanjut ke subtotal, teman-teman. Nah, subtotal di sini artinya di sini lama inap dikali harga per malam. Itu perkalian sederhana, jadi sama dengan lama inap dikali harga per malam. Dan drag and drop aja, teman-teman. Nah, udah selesai. Terus yang diskon. Diskon ini di sini adalah ketika levelnya gold gitu ya, level member ini, maka dapat 15%. Kalau silver 10%, kalau bronze 5%, selain itu 0%. Oke. Jadi sama dengan if dalam kurung buka berarti di sini sama dengan gold gitu kan. Maka dia dapat berapa persen? 15%. Dapat harga per malam. Sorry, bukan harga per month, tapi dari subtotal dikali 0,15 gitu. Karena 15% itu sama dengan 0,15. Kemudian if lagi, if gitu kan. Ternyata dia bukan gold tapi silver. Silver gitu kan. Maka dia dapatnya 10% kali 0,1. Nah, terus gimana kalau dia ternyata apa lagi? Bronze gitu kan. Cek lagi. If gitu kan. Salah. If kurung buka, cek lagi apakah level membernya itu sama dengan bronze. Kalau iya, dia dapat diskonnya berapa? 5%. 5% itu sama dengan 0,05 dikali tadi subtotal kamarnya. Nah, selain daripada itu dia 0. Oke, selain daripada itu dia dapatnya 0, kurung tutupnya 1, 2, 3. Oke, enter aja teman-teman. Terus tinggal drag and drop. Nah, sebenarnya gitu, kalau teman-teman ingin ngecek if bertingkat seperti ini, itu seperti misal ini. Dia tuh ingin ngecek, dia tuh level membernya gold atau bukan. Jika iya gitu kan, maka kasih diskon 15%. Jika dia enggak, dia bukan gold gitu kan, dia silver yang ini misal, dia ngecek lagi apakah dia silver. Jika iya, kasih diskonnya 10%. Jika bukan, dia ngecek lagi apakah dia bronze gitu. Kalau iya bronze, dia kasih 5% atau 0,05. Jika bukan, maka dia dapatnya 0 aja. Itu ya teman-teman. Lalu pajak 10%. Pajak 10% ini dikali dengan subtotal kamar dikali diskon. Oke, sama dengan 0,1 dikali dalam kurung subtotal kamar dikurangi diskon. Nah, terus teman-teman drag and drop lagi, udah selesai. Lanjut ke total tagihan. Total tagihan itu adalah subtotal kamar dikurangi diskon ditambah pajak hotel. Ini penjumlahan biasa sama dengan subtotal kamar dikurangi diskon ditambah pajak hotel. Nah, tinggal drag and drop lagi semuanya teman-teman. Kemudian sisa bayar itu tuh adalah total tagihan dikurangi deposit. Total tagihan dikurangi deposit. Ke bawahnya teman-teman drag and drop lagi. Nah, udah dapat semuanya, selanjutnya tinggal kita cek status pembayarannya. Di sini udah dikasih tahu nih. Status pembayaran lunas jika sisa bayar di sini, sisa bayar di sini sama dengan atau kurang dari sama dengan 0 gitu kan. DP masuk jika depositnya lebih besar dari 0 dan belum bayar jika depositnya sama dengan 0 gitu ya. Maka kita bisa ngecek gitu sama dengan if gitu kan. Lihat dulu sisa bayarnya itu, sorry, if kurung buka, sisa bayar, cek dulu, kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0, jika iya, kurang dari sama dengan 0, maka dia dapatnya lunas statusnya. Tapi, jika dia bukan kurang dari sama dengan 0, kita cek lagi gitu kan. Apakah if depositnya itu yang ini lebih besar dari 0 gitu kan. Jika iya gitu, maka dia tuh DP masuk statusnya.
DP masuk. Terus cek lagi gitu kan. Jika belum baik, apa? Jika jika depositnya sama dengan nol gitu kan, maka dia belum bayar atau kita bisa bisa masukkan aja langsung nol gitu kan karena kita udah ngecek secara langsung gitu kan. Ketika dia misalkan eh, si sisanya itu kurang dari sama dengan nol, sisa ini artinya dia udah lunas. Tapi cek lagi gitu, ternyata dia enggak kurang dari sama dengan nol, dia lebih dari nol, cek lagi gitu kan. Nah, cek si depositnya gitu. Kalau deposit dia lebih dari nol, artinya dia udah masukin DP gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nol gitu kan, atau selain dari itu maka dia belum bayar. Tinggal di enter aja teman-teman. Terus drag and drop. Nah, di sini dia belum bayar karena depositnya nol gitu kan. Kalau teman-teman lihat di sini sisa bayarnya itu kan lebih besar daripada nol. Kemudian ngecek lagi gitu kan. Depositnya udah bayar atau enggak gitu. Lebih dari nol atau enggak. Ternyata enggak gitu. Dia sama dengan nol depositnya. Makanya dia masuknya belum bayar gitu ya. Ini karena dia ngecek dulu lunas, enggak lunas. DP masuk enggak juga. Ternyata dia belum bayar. Itu ya teman-teman. Dicek-cek lagi gitu kan. Nah ini juga sama gitu. Kayak ini DP masuk. Kenapa? Karena ketika dicek apakah sisa bayarnya kurang dari sama dengan nol, ternyata enggak gitu. Oh, dia enggak, berarti dia belum lunas. Ngecek dulu apakah dia belum bayar atau udah masuk DP-nya. Cek dulu si depositnya. Ternyata depositnya lebih dari nol. Artinya dia terpenuhi untuk DP masuk keterangan. Gitu, teman-teman. Jadi semoga di video ini teman-teman dapat ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baru gitu ya. Walaupun tadi ada kendala sedikit. Dan sekali lagi aku ingetin, kalau misal ada error itu jangan panik, teman-teman cek dulu errornya tuh kenapa gitu ya biar teman-teman bisa solve the problem gitu. Dan kemudian aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau nyoba latihan mandiri di rumah, itu bisa banget teman-teman cek aja di deskripsi, linknya udah aku bagikan ya, teman-teman bisa klik aja. Dan jangan lupa banget ini buat teman-teman di like, comment, and subscribe biar aku makin semangat buat soal-soal lainnya. Jangan lupa juga video ini karena gratis, tolong di-share ke teman-temannya, ke saudaranya, siapapun itu di-share aja ya yang mau belajar Excel. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you dan sehat selalu teman-teman. Terima kasih.